Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 30 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. Wow, melewati 1 tahun ya. Oke, seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan. Karena ini energinya general ya untuk game ini. Dianggap ini sebagai reading for fun. Atau jika kamu punya pandangan sendiri, prediksi sendiri lewat bacaan ini, boleh diisi kolom komentar. Oke. Tidak menutup kemungkinan juga ya bacaan ini, walaupun karir bisa jadi cocok juga untuk asmara kamu. Kadang mau gitu ya, yang bacaan asmara cocok ke karir, yang karir cocok ke asmara. Walaupun saya bagi dua, boleh dicek dua-duanya untuk teman-teman Gemini. Oke. Saya sisihkan di sini dulu. Gemini, ada The Hangman, ada Page of Cups, ada Three of Cups, juga King of Cups, dan untuk the bottom of the deck kamu ada King of Wands, dan juga Three of Swords. Wow. Ada apa? Kenapa ada Three of Swords di sini ya? Rasa sedih, sakit hati. Ada di energi di mana beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan resiko ya, semacam resiko di sini. Ada tantangan yang dihadapi untuk mencapai itu, mendapatkan itu, ada resikonya gitu. Kalau nggak berani mengambil resiko, ya alhasil dia bisa jadi stagnan. Ada stagnasi kalau nggak berani mengambil resiko. The Hangman ini merupakan simbol stagnasi ya, postpone, ada penundaan, ada sesuatu yang menggantung. Ada mungkin rencana tetapi belum dieksekusi. Ada keinginan tapi masih ditunda. Keinginan untuk menjalankan sesuatu, ngerjain sesuatu, atau mengeksekusi sesuatu tapi masih tertunda atau sengaja digantung. Bisa jadi karena ada kayak pengalihan ini, entah kenapa ya, saya ngerasa ada beberapa di antara kamu fokusnya ini teralihkan terhadap sesuatu. Harusnya kamu fokus ke sana, malah jadi belok kanan gitu, atau belok kiri, atau malah ke belakang. Dan biasanya faktor yang membuat kita itu berbelok fokus bisa karena ada takut, ada rasa khawatir, atau mungkin belum siap untuk menghadapi sesuatu yang menantang di depan. Ya, dibutuhkan keberanian. Ya, harus ada keberanian untuk mengubah situasi. Kalau kita pengen situasi kita itu baru, kehidupan kita baru, kita harus berani membuat perubahan. Ya kan? Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu pengen hidupnya berubah gitu. Mungkin dari segi finansial atau lingkungan pekerjaan, atau kamu pengen hidup kamu lebih organize, lebih tertata, lebih disiplin. Harus memang punya komitmen, fokus, harus siap menghadapi itu. Ya berat memang mengubah suatu kebiasaan ya. Apalagi dia udah berakar seperti pohon. Kalau semakin tua kan susah ditebang. Itu kebiasaan contohnya. Nah, tapi kalau dia masih kecil, masih anak kan masih bisa dicabut. Tapi kalau udah tua susah, butuh kerja keras, butuh usaha dan komitmen yang kuat untuk mencabut kebiasaan yang udah berakar itu tadi, atau rasa takut, rasa khawatir yang besar itu bisa juga kita ibaratkan sebagai pohon yang besar tadi ya, atau kebiasaan yang berpikir yang negatif atau
khawatir yang berlebihan itu juga bisa menjadi kebiasaan loh. Ya, nggak boleh dibiasakan. Oke, ada Page of Cups. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu di minggu ini bakal mendapatkan kabar, pesan, atau mungkin ini adalah tawaran bagi kamu, seperti kesempatan bagi kamu untuk berkarir atau ngejalanin suatu bidang tertentu, bidang baru, atau buka usaha yang mau jadi content creator. Kamu terbuka di sini kesempatan itu untuk kamu ya. Ada Three of Cups. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan kumpul-kumpul barang. Bisa bersama dengan keluarga, teman. Ini momennya perpisahan tahun ya. Awal tahun baru pasti banyak kesempatan-kesempatan kamu untuk bertemu dengan orang banyak. Orang baru. Nah, kita nggak tahu ketika kita ketemu dengan orang baru, kita dapat informasi mengenai lowongan pekerjaan, kita dapat ide mengenai suatu bisnis. Apa kira-kira bisnis yang cocok, yang laris manis untuk dikerjain, diusahain gitu ya. Oke, ada King of Cups. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces. Ya. Ini sosok energi yang dewasa, mature. Ini bisa jadi orang tua kamu ya, atau pemimpin ya, leader kamu. Ini sosok yang tenang, emotional connection. Ada di sini koneksi emosi antara kamu dengan energi ini. Ya, dia bisa ngerasakan apa yang kamu rasakan. Kamu sedih, dia bisa rasakan. Kamu butuh perhatian, dia tahu. Ya. Kadang dia bakalan biarin kamu supaya kamu sendiri yang datang sama dia gitu. Ungkapkan perasaan kamu, keinginan kamu apa. Dia ini senantiasa mau ngedengerin keluh kesah kamu. Dia terbuka untuk memberikan pertolongan, bantuan, karena dia punya cinta yang sangat besar terhadap orang yang dia sayangin. Ini energi mature ini kalau di dunia pertarotan ya. Dia nggak peduli nih, tampak dari gambar ini ya, nggak peduli seberapa berantakannya situasi yang di sekitarnya. Dari dalam dia menciptakan kedamaian hatinya sendiri. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Ups, jatuh ya. Wow, ini King of Wands keluar di sini. Oke, untuk The Hangman-nya. Oke, ada King of Wands dan juga Ten of Wands. Juga ada satu lagi ya. Ada Ace of Swords. Yep. Six of Swords. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu benar-benar pengen mengubah kehidupan kamu dari segi financial atau apapun itu ya. Tapi kamu dealing dengan beban yang sangat berat, tanggung jawab yang berat. Ini tantangannya besar banget dan kamu memikulnya itu sendiri ya tentu saja akan terasa sangat berat sekali. Kalau kamu ngerasa nggak sanggup, minta bantuan dari seseorang yang tadi saya katakan di sini ada energi Scorpio, Cancer, Pisces ya, energi mature ini tadi. Minta bantuan dari dia. Kadang kan bantuan ini nggak harus kita dibantu secara fisik ya, tapi bisa juga lewat saran, perhatian, motivasi. Nah ini sosok yang siap sedia nih untuk memberikan bantuan semacam itu terhadap kamu. Ya, ada King of Wands. Memang untuk membuat suatu perubahan itu harus berani mengambil risiko. Seperti yang saya katakan tadi. Beberapa di antara kamu sebenarnya hal-hal semacam ini udah jauh-jauh sebelumnya kamu udah pernah kok ngalaminnya. Ya beban seberat ini atau bahkan mungkin lebih berat dari ini pernah kamu alami. Masa sih untuk beban kali ini nggak bisa dihadapi, nggak bisa dituntasin ya kan? Karena untuk Ten of Wands sendiri sebenarnya ini ya untuk traditional decknya dia ini mau menuju rumah. Rumahnya udah nampak kalau di traditional deck. Di sini aja nggak nampak. Udah mau nyampe asalkan dia tetap aja bertahan.
kayaknya ini sama dengan bacaan minggu lalu ya. Asalkan dia tetap bertahan, dia akan sampai ke rumah. Ini kan tinggal menuju rumah dia. Dia nggak motong-motongi kayu lagi, dia nggak ngambilin kayu dari hutan lagi, nggak, dia udah tinggal ngangkat bawa ke rumah. Dan di sini ada tampak seperti gerobak. Ada gerobak di sini. Mungkin kamu perlu mencari ide, efisiensi, efektivitas untuk menuntaskan ini tanpa membuat kamu ngerasa capek, lelah, terbebani. Dengan menggunakan gerobak ini alternatif ya kan? Atau meminta bantuan orang lain. Ya kalau kita pikul sendiri terasa berat lah. Rasa-rasanya jadi pengen menyerah ya kan kalau kita pikul sendiri. Jangan segan-segan minta bantuan dari orang lain. Mungkin kamu ngerasa di sini, aku sendiri yang ngerjain, aku bisa kok. Nah kalau bisa, memang benar-benar bisa, ya udah usahain gitu. Karena ini bakalan nyampe ke rumah. Dia tinggal menuju rumah. Ya kalau kamu nggak bisa nuntasin ini, sayang dong gitu kan. Tanggung perjalanannya. Ada Ace of Swords. Ya, di sini saya ngelihat kamu melihat situasi kamu itu udah makin clear. Pikiran kamu sudah semakin clear mengenai situasi kamu. Iya, sebenarnya ini tinggal aku bawa aja nih. Tinggal memang ini tinggal nyampe. Ya, kamu sadar akan hal itu gitu. Cuman kadang pikirannya teralihkan lah. Bisa jadi ya beberapa di antara kamu tadinya harus ngerjain pekerjaan rumah, beres-beres supaya bisa kerja, apalagi kamu yang kerja online gitu ya kan. Nah, udah mikir nih, udah dipikirin, udah dibuat, udah di set waktunya, tapi tiba pas waktunya ini udah tiba, harus yang bersihin rumah dulu gitu, nggak dibersihin, malah jadi nonton, duduk-duduk, asik chatting-chattingan gitu, interaksi gitu ya kan. Terakhir waktu yang tadi itu untuk ngebersihin rumah terabaikan ya. Nah ini sekarang waktunya untuk kerja ya, untuk berkarya misalnya, udah ada waktunya. Aduh, gimana mau kerja orang rumah berantakan, kan gak nyaman. Terakhir diundur lah semua. Nah itu dia, saya ngerasa ada semacam begitu di antara kamu ya Gemini, seperti ada postponing, menunda-nunda. Kalau ditunda-tunda terus nanti bebannya semakin berat loh. Sama itu seperti kalau misalnya kita itu punya utang, kalau kita tunda-tunda kan makin nambah bunganya. Oke, untuk Page of Cups ya. Page of Cups. Game ini. Untuk Page of Cups ada Knight of Pentacles, Two of Pentacles, dan juga The Devil. Iya, banyak sekali yang harus kamu tuntaskan. Banyak sekali kerjaan. Ini yang bikin kamu mungkin merasa lelah, kecapean. Kayak ngerasa, aduh bisa nggak aku ini? Aduh kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Ya, kalau memang kamu ngerasa nggak bisa ngerjain sendiri, udah harus cari alternatif cepat. Ya ini ada gerobak di belakang nih. Ya coba berhenti dulu sebentar, pikirin. Tapi jangan jadi mikirin yang lain-lain, fokusnya jadi teralih yang lain-lain gitu ya. Pikirin alternatifnya. Nah, atau minta bantuan langsung dari orang-orang terdekat kamu. Karena di sini ada lead up. Bakalan ada bantuan selama kamu meminta. Aku nggak sanggup jalan lagi ma, kata si anak beruang ini ya kan. Ya mamanya berhenti. Terus mamanya kasih tumpangan tuh di punggungnya. Nah begitu juga dengan kamu. Kalau kamu ngerasa banyak sekali beban, kamu ngerasa nggak sanggup, minta pertolongan lewat semesta, terhadap Tuhan juga perlu ya. Supaya semesta ini ngirimin sinyal nih sama orang-orang yang memberikan kamu pertolongan. Kadang kita nggak tahu sama siapa kita meminta ya, karena memang kabur nih pikiran gitu. Jadi nggak tahu lagi mau minta pertolongan sama siapa. Yang ada tempat pengaduan kita adalah sama Tuhan gitu. Nah biarlah Tuhan, entah Allah yang menyampaikan pesan ini sama orang-orang tertentu yang tergerak hatinya
Nah, nggak sadar, nggak tanpa disadari ya malah datang sendiri kan gitu ya. Everything's possible, semuanya mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Selama hati kita tulus ya. Oke, ada higher power. Iya, ada higher power. Kamu harus terkoneksi dengan spiritual guidance kamu, dengan Tuhan, dengan Allah. Ini harus ada koneksi nih. Ini yang akan membantu kamu ini menyampaikan pesan-pesan tadi, harapan-harapan tadi, doa-doa tadi ya. Kamu pengen ada pertolongan, itu bakalan disampaikan oleh Tuhan atau Allah terhadap orang-orang yang mau tergerak hatinya memberikan pertolongan sama kamu. Ya, tinker yang gunakan ini nih, tinker. Berhenti dulu sebentar ya, pikirin dulu. Berhenti dulu sebentar, mikirin cara efisiensi, cara apa sih yang aku harus lakukan supaya situasi beban hidupku ini terasa lebih ringan. Kadang kita nggak bisa mengontrol atau menuntaskan semuanya dengan kekuatan, enggak. Yang kita perlu lakukan adalah surrender, berserah. Berserah bukan berarti berpasrah. Beda ya, berserah sama Allah, sama Tuhan itu ibarat kita menyerahkan semuanya terhadap Tuhan, tapi masih ada pengharapan di sana. Aku nggak putus asa Allah, Tuhan. Aku masih berharap yang baik yang terjadi dalam kehidupanku. Cuman kali ini aku benar-benar butuh pertolongan. Tolong bantu aku. Itu dia. Ya, kadang ketika kita udah surrender, udah menyerah gitu, kata yang tepatnya apa ya? Surrender, berpasrah kepada Tuhan gitu ya. Justru malah di sana ada kekuatan baru, ada pertolongan baru. Berpasrah, ini bahasanya agak-agak rancu ya dalam bahasa Indonesia. Berpasrah, pasrah tapi bukan berarti udah nyerah gitu. Kebalikannya yang tadi, pasrah tapi bukan berarti nyerah, enggak. Ya pasrah tapi tetap berjuang, tetap berpengharapan yang positif. Oke, untuk Page of Cups ya, Knight of Pentacles, ada Two of Pentacles, the Devil. Ya, ada mungkin banyak tanggung jawab ya, ada banyak tanggung jawab nih. Two of Pentacles ini money juggling, keuangan masih gali lubang tutup lubang, atau mungkin ada beberapa yang masih harus pandai-pandai diputar keuangan ini ya. Kalau nggak pandai-pandai diputar, maka bisa jadi mandek. Ya, ada sesuatu yang ini nanti ibarat gimana ya, kalau orang punya usaha gitu kan harus pandai-pandai ya mengelola uang yang ada, dana yang ada ini ya. Kadang pengusaha juga kan minjam ya supaya dia bisa kelola lagi uang ini ya kan, ada untung baru dia tutupi lagi untuk pinjaman tadi. Nah, ini ibarat gali lubang tutup lubang. Kalau nggak seperti itu, nggak akan ada perputaran, nggak akan ada pergerakan. Cuma kadang ini menguras tenaga pikiran juga ya kan, jadi beban mental juga kadang gitu ya kan. Ya, tapi apa boleh buat, udah kehidupan kayak gitu. Namanya hidup ya kan, nggak ada lagi caranya seperti itu ya. Setiap orang kan beda-beda cara dia di dalam mengelola keuangan gitu ya kan. Nah, saya ngerasa beberapa di antara kamu memiliki kemampuan itu mengelola uang. Cuman dalam hal ini entah kenapa, karena ada the devil ya, seperti ada energi toksik, energi negatif, ada energi-energi yang membuat kamu meragukan diri kamu. Kamu bisa membuat perubahan dalam kehidupan kamu. Ya sama seperti dealing waktu di sini ya. Pengen ada tantangan di depan kamu, pengen menuntaskan itu, tapi meragukan diri sendiri. Nah, ini muncul dari energi the devil ini. Antara percaya diri, nggak percaya diri gitu. Ada Three of Swords ya, muncul lagi Three of Swords, ada the Emperor. Muncul lagi nih. Ini entah berapa kali udah muncul ya. Oke. Untuk Three of Cups-nya, Three of Cups, ada the Hermit, ada Queen of Cups. Seperti banyak di sini pengorbanan. Kamu memberikan banyak pengorbanan.
kamu yang memberikan perhatian, ya, pengorbanan perhatian dalam bentuk materi atau bisa jadi ini dalam bentuk moral ya. Mungkin sepertinya kamu kudu harus lebih banyak fokus terhadap diri sendiri aja deh sekarang ya. Daripada kamu menghabiskan energi kamu untuk memotivasi orang lain, memberikan saran, pandangan sama orang lain, lebih bagus kamu lebih fokus untuk memberikan saran, pandangan untuk diri sendiri. Ya, gunakan kesempatan kamu ketika kamu chat, ngobrol-ngobrol sama orang, kamu yang menjadi pendengar di sana. Kamu cerna semua informasi yang ada di sana, ya, menjadi pembelajaran yang baik untuk perkembangan psikis, perkembangan mental, ataupun persepsi kamu mengenai dunia luar. Karena kadang kalau kita yang banyak bicara, kita yang berbicara, terus kita jadi kurang mendengar. Ya, kita banyak memberi informasi, jadinya kita yang kurang mendapatkan informasi. Yang ada jadi orang yang lebih upgrade gitu jadinya gitu ya kan daripada kita. Nah, di sini saya ngerasa ya lebih bagus mendengarkan lebih banyak dulu untuk sekarang. Coba dicerna semua, pelajari juga psikologi karakter orang-orang di luar, cara pandang dia, perspektif dia, terus mungkin kamu terapkan di dalam kehidupan kamu ya. Saya ngerasa iya semacam itu tuh. Dengan demikian kamu akan mendapatkan perspektif yang baru mengenai diri kamu. Atau mungkin untuk beban tadi ya, cara mengelola atau mengatasi suatu masalah dengan mendengarkan banyak pengalaman-pengalaman orang-orang sekitar kamu ini nanti memberikan kamu jadi pencerahan, ada ide di kepala jadinya. Atau pikiran kamu jadi tercerahkan. Tadinya kamu ragu mengenai diri kamu, kemampuan kamu jadi percaya diri, ya kan? Oke. Untuk King of Cups-nya ada The Hierophant. Ya, The Hierophant ini kan seperti guru besar ya. The Hierophant ini adalah guru besar. Dia tuh udah banyak pengalaman. Dia tidak hanya mengajarkan hal-hal yang bersifat duniawi, tapi juga hal-hal yang berbau metafisik. Dia ini ibarat jembatan antara bumi dengan surga, sesuatu yang nggak nampak dengan yang nampak gitu. Ibarat dia itu jembatan. Nah, karena di sini ada emotional connection ya, saya ngerasa ada penghubung antara emosi dengan kebutuhan fisik. Ya, kamu mungkin sekarang ini sebelum-sebelumnya lebih banyak mengandalkan pikiran menyelesaikan suatu masalah. Mungkin kamu harus melibatkan emosi. Ya, melibatkan emosi nih. Kadang ya, supaya kita itu memiliki motivasi, semangat untuk menyelesaikan masalah hidup, kita butuh emotional connection. Ada emotional connection itu membuat kita jadi semakin berapi-api, termotivasi, jadi ada gairah untuk hidup, ada makna kenapa kita harus bekerja keras, harus berjuang gitu. Jadi semakin dalam dia makna hidup itu gitu ya, makna arti berjuang itu tadi jadi semakin dalam. Jadi aku berhasil nggak berhasil, tetap prosesnya itu udah menjadikan aku menjadi pribadi yang lebih dewasa. Nah, itu makna yang dalam sebenarnya untuk suatu perjuangan ya kan. Ada Knight of Swords. Ya, jangan terlalu impulsif ya di dalam bertindak. Ya, memang sih ya, setelah 6 Desember kemarin Neptune berpindah ke Aries, cenderung energi setiap zodiak itu pasti impulsif, spontan, berapi-api gitu ya. Tapi saya ngenyaranin sih jangan terlalu impulsif, ya agak-agak tenang.
Di sini ada Knight of Pentacles. Kamu memiliki Knight of Pentacles dan juga The Hermit nih. Ada energi-energi eksternal, baik ini dari dalam diri kamu sendiri, di mana kamu seperti ditarik untuk jangan terlalu terburu-buru. Nah, kamu jangan emosian jadinya gitu ya kan. Nah, ada pertanda di sana. Kenapa ada energi-energi di sekitar kamu yang berusaha untuk menahan kamu. Ya, kadang kalau tindakan kita itu terlalu impulsif bisa malah mencelakai kita kan gitu ya. Tapi dengan adanya energi yang menahan kamu jadi seperti enggak tergesa-gesa dan justru itu malah yang nyelamatin. Ya. Ada Six of Wands. Ada keberhasilan, freedom, ada seperti kebebasan. Ya, ada kebebasan, ada freedom, ada kemerdekaan. Ya pada akhirnya nanti kamu bakalan free, bakalan ada freedom di sini nih. Mungkin ini impian kamu ya, kamu pengen terbebas dari beban ini. Ini udah sangat-sangat memberatkanku, memberatkan pikiranku, perjalananku, seperti pengen terlepas dari beban. Dan di sini kamu bakal mendapatkan itu kok ya. Ya, ada Knight of Swords ya. Mungkin untuk setelah kamu mendapatkan pencerahan, awalnya mungkin kamu malas ya, semacam ada tunda-tunda pekerjaan, karena ragu, jadi pikirannya ini tak kemana-mana, nggak fokus. Tapi setelah kamu mendapatkan pencerahan itu tadi, nanti pencerahan ini kamu dapatkan dari lingkungan keluarga, teman, pas ngobrol-ngobrol ya. Ada support juga, emotional connection yang kamu dapatkan. Ada juga ini hubungan dengan religi, keagamaan. Ini membuat kamu semakin termotivasi. Dan Knight of Swords ini dia driven. Dia jadi bersemangat. Oh enggak, aku harus bangkit. Aku harus selesaikan seberapa berat pun itu beban yang ku hadapi itu harus tuntas. Dan pada akhirnya itu tuntas. Ada freedom di sini. Lega kan, ada kelegaan di sini pada akhirnya. Cuman itu tadi ya, untuk Knight of Swords ini, ketika kamu bertindak, kamu begitu bergairah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, kudu harus konsentrasi, fokus, dan observasi dulu, hati-hati, karena ada risiko di sini ya. Akhirnya kamu akan lega. Intinya di sini bakalan ada kelegaan. Oke, saya buka spiritual guidance kami. Kamu, mohon maaf, agak belepotan ngomongnya ya. Untuk Gemini, spiritual guidance. Ada employment change. Your career path is leading you in a higher direction with positive changes to support your dreams, priorities, patience, and life purpose. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. Ya, ada beberapa di antara kamu mungkin berganti karir ya, atau mungkin kalau lingkungan, situasi di mana kamu bekerja udah benar-benar membuat kamu depresi, kamu ngerasa nggak sehat lagi. Kalau kamu melihat ada kesempatan baik mengubah karir atau nasib kamu, why not? Kalau kamu ragu, tanyakan sama orang-orang terdekat kamu, ya. Karena perjalanan karir kamu akan membawa kamu pada a higher direction, pada tujuan yang lebih tinggi lagi, yang lebih besar lagi, dengan perubahan-perubahan positif yang kamu dapat. Ya, ada dukungan-dukungan positif dari lingkungan kamu, dari orang-orang terdekat kamu, maka kamu akan bisa mencapai apa yang kamu impikan tadi, itu karir yang lebih baik, situasi finansial yang lebih baik, stabil, ya kan? Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. Yeah. Trust that these changes, miliki keyakinan, kepercayaan bahwa perubahan di karir kamu ini akan ngebantu kamu melepaskan kenangan-kenangan kamu terhadap yang lama, dan
ya memulai menyambut yang baru, menghadapi situasi yang baru ya. Memang menghadapi sesuatu yang baru ini memang agak-agak bikin kita nervous ya. Gimana ini, bisa nggak aku nanti ini gitu ya kan. Nah, terkadang bisa membawa kita bolak-balik ke belakang, ingat-ingat yang lama, seolah-olah seperti nyesal meninggalkan yang lama atau menjadikan banding-bandingin yang lama dengan yang baru. Nah enggak, kalau memang udah berganti, udah kamu udah di fase yang baru sekarang, ngapain lihat lagi ke belakang? Fokus aja ke depan ya kan. You are being supported each step of the way. Ya, ingatlah bahwa kamu mendapatkan dukungan dari semesta. Karena di sini ada King of Cups. Artinya kamu dikirimkan ini energi King of Cups ini. Kamu hanya perlu koneksikan emosi kamu. Ya, jangan mengandalkan pikiran terus. Kadang harus kita merasakan gitu, belajar merasakan ya. Okay, words of abundance. You have the ability to instantly manifest abundance by choosing powerfully positive words. Always describe your own and the world's economic situation in loving and optimistic terms, and that is what you attract for yourself and others. Ini mirip ini dengan Aqua ya. Bisa jadi ada beberapa di antara kamu yang ini nih. Bisa jadi Gemini ini merupakan moonnya kamu atau rising kamu ya, bukan sun ya. Karena itu bacaan ini bisa untuk semuanya ya, nggak cuma sun aja, bisa moon, rising atau ascendance. Kamu punya kemampuan yang secara instan bermanifestasi di suatu bidang dan itu menghasilkan banyak. Dengan cara apa? Dengan cara memilih kata-kata yang positif. Ya, always describe your own and the world's economic situation in loving and optimistic terms. Apapun yang menjadi hasrat kamu, apapun tantangan yang kamu hadapi, ya di karir atau kehidupan finansial kamu, cobalah itu respon dengan tindakan dan juga perkataan yang positif. Jangan terbawa emosi, jadi ngomongnya itu jadi gimana-gimana gitu ya kan. Karena apa yang kita keluarkan, itu yang akan datang, kita tarik. Ya, itu law of attraction. Kalau kita mengeluarkan yang negatif dari perkataan atau respon, maka yang ketarik yang sama. Ya, kalau kita mau menarik sesuatu yang positif terjadi di kehidupan kita, maka usahakan kita bisa mengontrol sikap dan perkataan kita. Kita saring tuh, tetap yang kita keluarin itu yang baik-baiknya, ya kan? Karena kita mendoakan yang baik-baik yang ketarik ke kita. And that is what you attract for yourself and others. Ya, itu yang akan kamu tarik. Oke. Demikian untuk Gemini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Oke, tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Bye.